Halo Sobat Energi di seluruh penjuru negeri. Hari ini PLN kembali menunjukkan langkah besar Indonesia di panggung dunia. Listrik untuk rakyat bukan hanya semboyan, tetapi komitmen nyata dalam menghadirkan masa depan energi yang berkeadilan, bersih, dan berkelanjutan. Pada 14 November 2025 di Belém, Brazil, PT PLN Persero menegaskan komitmen kuatnya dalam mempercepat transisi energi berkeadilan melalui aksi nyata dan kolaborasi global. Dalam ajang prestisius Conference of the Parties ke-30 atau COP30, PLN berpartisipasi aktif dalam sesi CEO Talk bertema Corporate Climate Leadership for Indonesia's Net Zero Action Through High Integrity Carbon. Dalam forum internasional tersebut, Direktur Teknologi, Engineering, dan Keberlanjutan PLN, Evi Haryadi memaparkan langkah besar PLN dalam mendorong dekarbonisasi sektor ketenaga listrikan. Evi menjelaskan bahwa rencana usaha penyediaan tenaga listrik atau RUPTL 2025 hingga 2034 kini jauh lebih hijau dibandingkan sebelumnya. Jika pada RUPTL sebelumnya PLN hanya menargetkan pembangunan 21 gigawatt energi terbarukan, kini kapasitas tersebut melonjak menjadi 52,9 gigawatt, termasuk fasilitas energi storage yang akan dikembangkan selama periode 2025 hingga 2034. Langkah besar ini menjadi fondasi penting dalam mencapai net zero emission Indonesia. Selain memperluas pembangunan pembangkit energi baru terbarukan, PLN juga melakukan langkah strategis untuk menurunkan emisi dari pembangkit existing. Salah satunya melalui skema perdagangan emisi, yang saat ini telah ditetapkan sebagai mekanisme penting dalam mendorong dekarbonisasi secara bertahap dan berkelanjutan. Evi Haryadi menjelaskan bahwa PT PLN kini tengah mengembangkan mekanisme pembiayaan karbon sebagai sumber pendanaan inovatif. Pendekatan ini diharapkan mampu menarik lebih banyak investasi hijau, mempercepat transisi energi, dan mewujudkan sistem kelistrikan rendah emisi di seluruh Indonesia. Tak berhenti di sana, PLN juga mengembangkan smart grid yang menjadi tulang punggung integrasi variabel renewable energy seperti angin dan surya secara lebih luas dan efisien ke dalam sistem kelistrikan nasional. Strategi ini dikenal sebagai complementing renewable expansion, yaitu pendekatan yang memastikan pertumbuhan energi yang bersih berjalan seiring dengan pembangunan infrastruktur pendukungnya, mulai dari peningkatan kapasitas penyimpanan energi, pembangkit fleksibel berbasis gas dan hidro, hingga jaringan transmisi hijau antar wilayah. Melalui strategi ini, integrasi energi terbarukan dapat berjalan optimal tanpa mengorbankan keandalan sistem dan keterjangkauan harga listrik bagi masyarakat. Pendekatan ini juga membuka peluang untuk meningkatkan kapasitas energi hijau hingga lebih dari 75% dalam 10 tahun ke depan. Evi juga menegaskan bahwa potensi ekspansi energi terbarukan PLN berpeluang menghasilkan 250 juta ton sertifikat pengurangan emisi. Bukti bahwa program ini tidak sekedar memenuhi regulasi, tetapi mampu menciptakan ekonomi hijau yang besar bagi negara dan masyarakat. Menurut Evi, ini adalah bukti PLN sebagai penggerak ekonomi hijau nasional dan untuk memastikan transisi energi berjalan menyeluruh dan berkeadilan. PLN juga memperkuat kolaborasi lintas sektor, dukungan lembaga pembiayaan internasional, transfer teknologi, dan mekanisme pasar karbon berintegritas tinggi. Sobat Energi, dari Brazil, PLN membawa pesan kuat kepada dunia. Indonesia siap menjadi pemimpin dalam transisi menuju masa depan energi bersih. Dan PLN berkomitmen untuk menghadirkan listrik untuk rakyat, energi berkelanjutan yang adil, terjangkau, dan membawa kemajuan bagi seluruh bangsa. PLN menerangi negeri untuk Indonesia yang hijau,
maju, dan berdaulat energi.